Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah Allah sebenarnya? Apakah di singgasana megah yang tak terjangkau, di langit yang teramat tinggi, ataukah di tempat yang begitu jauh hingga tak mampu kita bayangkan? Sebagian dari kita mungkin berpikir demikian. Namun dalam kacamata para pencari kebenaran, dalam lensa para sufi, ada sebuah rahasia yang teramat agung. Sebuah tempat yang jauh lebih dekat, lebih personal, dan lebih intim. Bukan di langit, bukan di aras, melainkan di dalam diri kita sendiri. Tempat ini adalah hati kita. Hari ini, mari kita buka tirai rahasia di balik sebuah hadis qudsi yang mengguncang pemahaman, yang mengubah cara kita memandang Tuhan dan diri kita sendiri. Mari kita selami makna yang terkandung di dalam kalimat, hati seorang mukmin adalah singgasana Allah. Menemukan singgasana yang tak terduga. Di tengah lautan pemahaman yang luas tentang keagungan Allah, seringkali kita terpaku pada hal-hal yang bersifat fisik dan kasat mata. Kita membayangkan Arasy sebagai singgasana yang luar biasa besar, atau langit sebagai tempat bersemayamnya keagungan. Namun ada dimensi lain yang tak kalah penting, sebuah dimensi yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang paling dalam. Dimensi ini adalah tempat di mana Tuhan memilih untuk memandang dan berpaling. Bukan pada kemegahan dunia, melainkan pada ketulusan sebuah hati. Hati dalam konteks ini bukanlah sekadar organ fisik yang memompa darah. Ia adalah pusat kesadaran, tempat bersemayamnya niat, tempat bersemayamnya kehendak, dan tempat di mana cahaya makrifat atau pengetahuan spiritual mulai bersinar. Ia adalah cermin yang mencerminkan realitas ilahi, jika cermin itu bersih dari debu-debu dunia. Tanpa pemahaman ini, semua ibadah dan upaya kita akan terasa hampa, hanya menjadi ritual tanpa jiwa. Hadis qudsi ini memberikan sebuah petunjuk, sebuah peta jalan menuju kedekatan yang sesungguhnya. Dikatakan, tidak cukup arasku dan tidak pula kursiku, tetapi cukuplah hati hambaku yang beriman. Pernyataan ini bukan untuk merendahkan keagungan Arasy, melainkan untuk meninggikan derajat hati manusia. Ia adalah sebuah undangan agung untuk menyadari bahwa singgasana yang kita cari-cari di luar sana ternyata sudah ada di dalam diri kita, menunggu untuk dibersihkan dan dipersiapkan. Tuhan tidak butuh tempat untuk bersemayam karena Dia maha luas dan tak terbatas. Dia adalah zat yang menciptakan ruang dan waktu. Namun perumpamaan tentang singgasana ini adalah sebuah kiasan yang luar biasa. Ia adalah cara Tuhan untuk memberitahu kita di mana kita bisa merasakan kehadirannya secara paling intim, di mana Dia bersemayam dalam kesadaran kita. Hati yang tulus dan penuh keimanan menjadi wadah yang paling mulia untuk menampung kehadirannya. Bayangkan, setiap detik dalam hidup kita, hati ini adalah tempat di mana Tuhan memandang kita. Apakah kita menyadarinya? Jika kita benar-benar menyadari hal ini, bagaimana mungkin kita berani mengotorinya dengan sifat-sifat tercela? Bagaimana mungkin kita membiarkannya dipenuhi dengan kebencian, iri hati, atau kesombongan? Kesadaran ini adalah langkah pertama menuju sebuah transformasi spiritual yang mendalam. Jadi ketika kita melangkah dalam perjalanan spiritual, tujuan utamanya bukanlah untuk mencari Tuhan di tempat yang jauh. Tujuan utama kita adalah untuk kembali ke dalam diri, untuk membersihkan wadah yang paling berharga ini. Perjalanan ini adalah perjalanan ke dalam, dari luar menuju ke dalam, dari yang terlihat menuju yang tersembunyi. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa makna sesungguhnya di balik hadis ini? Mengapa hati? Dan bagaimana kita bisa menjadikannya layak untuk menjadi singgasananya? Jika kita menemukan jawabannya, maka setiap ibadah akan terasa lebih hidup.